Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, kita akan mempelajari dasar pemodelan. Kalau dilihat sini, bagaimana kajiannya dasar pemodelan ini berdasarkan kita harus melihat apa yang harus kita kerjakan dalam pembuatan pemodelan simulasi pada jurusan teknik mesin ini. Nah, apa itu pengertian model dan simulasi? Di sini model adalah representasi abstrak dari sistem nyata, bisa berupa fisik, analog, atau matematis. Kalau dilihat lagi, sedangkan simulasi di sini adalah proses menjalankan model untuk mempelajari perilaku sistem dalam berbagai kondisi. Dari sini kita bisa sederhanakan bahwa penyederhanaan sistem yang mana nantinya akan berbentuk ikon, analog, atau simbol. Nah, kalau kita lihat pada contoh yang lalu sudah Pak jelaskan bahwa nantinya dalam pelaksanaannya pemodelan simulasi dalam jurusan teknik mesin ini akan berhubungan dengan desain CAD. Tetapi di situ juga kita bisa melihat bahwa nantinya dari data-data yang ada untuk mendapatkan optimalisasi kita harus membuat model matematikanya. Nah, dari sini sebenarnya tujuan dasar kita mempelajari pemodelan dan simulasi ini adalah memahami dinamika sistem teknik tanpa harus melakukan eksperimen fisik langsung. Kenapa di sini kita harus melihat bahwa kalau kita melakukan eksperimen secara langsung kita membutuhkan waktu dan biaya yang tidak cukup sedikit. Kita butuh biaya yang banyak. Sedangkan di sini kalau kita sudah tahu tren-tren yang terjadi, kita bisa membuat suatu pemodelan yang mana pemodelan itu akan menghemat waktu kita. Kedua, mengevaluasi performa desain, efisiensi, dan keandalan dari sistem. Nah, disinilah kalau kita bisa lihat bahwa apa yang kita buat nantinya, apa yang kita dapatkan dari hasil percobaan, yang mana percobaan itu sudah terdata dengan baik, maka nantinya kita bisa membuat suatu pemodelan untuk sistem tersebut. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan analisis. Nah, ini yang mana kita memerlukan data-data sebelumnya. Jadi data-data itu sudah kita bisa lihat dan kita bisa membuat suatu pemodelan dengan menganalisis data-data yang sudah ada. Nah, jenis model dalam teknik mesin. Kalau dilihat di sini ada beberapa, ada jenis model, ada deskripsi. Fisik adalah replika nyata seperti prototipe atau komponen. Jadi secara fisik kita bisa buat ya replika benda nyata ya. Misalnya hal ini bisa lihat pada ini. Nah, kalau kita lihat ini bisa kita modelkan misalnya dalam hal ini kita sudah buat model yang nanti kita akan menghitung kekuatannya bagaimana. Jadi hal ini kita bisa lakukan. Kemudian matematis, persamaan diferensial, aljabar, atau statistik yang mengembangkan sistem. Nah, ini kalau proses manufaktur itu kita bisa lihat ya bagaimana dalam proses manufaktur dan pembuatan sistem cetakan injeksi kita melakukan optimalisasi dengan menggunakan metode Taguchi. Konvensional komputasional ya ini adalah model berbasis software seperti PEM, CFD dan simulasi dinamik. Nah, ini yang paling banyak nanti kita pelajari ya yaitu seperti halnya kalau kasus yang terdahulu ya pada ESAP salah satu merek dari sepeda motor yang dulu memang heboh, tetapi di sini kalau kita lihat bahwa ESAP itu sudah dibuat pemodelan dengan cukup baik dan cukup tangguh sebenarnya untuk menerima beban-beban gaya. Tetapi nanti ada faktor X yang akan mempengaruhinya. Kemudian simbolik atau logika representasi berbasis logika dan algoritma. Nah, ini juga
nantinya bisa kita lakukan. Nah, dari sini pemodelan, metodologi pemodelan adalah identifikasi sistem dan variabel penting. Formulasi model matematisnya bagaimana, diskretitasi dan pemrogram modelnya itu bagaimana, kemudian validasi dan verifikasi hasil simulasi. Nah, ini paling tidak kalian sudah memahami bahwa dalam pemodelan seperti pemodelan CAD yang dimana kita telah gambar yang seperti ini, ya pemodelannya, maka nanti kita bisa lihat bahwa kalau seandainya dikasih pembebanan di sini apa yang terjadi dalam pemodelan kita, ya. Nah, itu kita bisa melakukannya dengan visualisasi melalui program komputer CAI, ya, CAI dengan PEM analisis atau CFD analisis. Nah, untuk menghindari ini manfaat dari simulasi ini tadi sudah dijelaskan bahwa nantinya kita bisa menghindari risiko eksperimen langsung, menghemat biaya dan waktu, menyediakan visualisasi dan analisis yang mendalam, mendukung desain dan optimasi sistem. Ya, jadi di sini terintegrasi, ya, terintegritas satu sama lain sehingga nanti apa yang kita buat bisa kita lakukan, ya, untuk desain pemodelannya sehingga nanti dapat sistem yang optimal. Tapi ada keterbatasan antara simulasi ini, ya. Ya, karena ini adalah model memang tidak valid, ya, 100% akan sama, ya. Jadi akuratnya itu eh, belum begitu maksimal, tetapi dengan sekarang banyaknya software bisa kita dapatkan yang optimal mendekati sesuai dengan fisik aslinya. Tidak menghasilkan solusi optimal, hanya evaluasi skenario itu bisa terjadi. Kemudian bisa mahal dan kompleks untuk sistem yang besar, ya. Jadi terbatas kalau seandainya sistemnya sudah besar, kompleks, ya itu nanti kita butuh waktu dan biaya yang lebih mahal. Kemudian aplikasi nyata dari pemodelan simulasi ini adalah desain dan analisis komponen mesin, ya. Kemudian simulasi aliran fluida dan perpindahan panas, evaluasi sistem manufaktur dan transportasi. Nah, ini paling banyak nanti terlihat, ya, terlihat dan sudah bisa kita temui, ya, bahwa memang nantinya pemodelan simulasi ini akan berguna untuk kita orang yang terlibat langsung di uh, proses, ya, keteknikan, ya, khususnya teknik mesin ini sangat membantu sekali, ya, karena kita tadi, ya, ada hal yang mendasar kita tidak usah membuat fisiknya, tetapi kita akan melakukan pemodelannya dengan sederhana.